Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Saputra, saya dari Marketing Communication. Saya di sini akan mempresentasikan proposal komunikasi pemasaran dengan judul brand fit. Nah, di sini tuh ada daftar isi dari eh, materi proposal brand fit-nya. Untuk yang di sini ada tentang kami, yaitu profil singkat dari si brand fit. Fit ini tuh adalah brand air minum dalam kemasan yang mengutamakan kesegaran, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Dengan komitmen menghadirkan produk terbaik, Fit terus membangun citra positif sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia. Nah, jadi si brand Fit ini tuh dia tuh mempunyai visi dan misinya dan nilai utama keunggulan brand. Nah, untuk yang pertama tuh ada visi dari si brand Fit ini. Visi dari si brand Fit ini tuh menjadi brand air minum pilihan utama yang identik dengan kesegaran dan berkualitas. Nah, untuk misinya itu mereka tuh menghadirkan produk yang bersih, segar, dan konsisten, serta membangun hubungan positif dengan konsumen. Untuk nilai utamanya tuh mereka tuh mempunyai kualitas, kepercayaan, kesegaran, dan kedekatan dengan konsumen. Untuk keunggulan brandnya tuh identitas visual yang sangat kuat, citra segar, dan relevansi tinggi untuk kampanye pemasaran. Berikutnya ada contoh karya dari si brand Fit. Yang pertama itu ada kampanye digital. Kampanye digital ini tuh dengan visual air segar dan mereka tuh menaruh warna merah dan putih untuk menarik perhatian audiens secara online. Nah, untuk yang kedua ini tuh ada poster dan banner. Ini tuh mematerikan promosi produk dalam bentuk poster atau banner yang bersih dan profesional. Jadi mereka tuh mempromosikan si brand ini tuh melewatkan poster atau banner. Nah, untuk yang ketiga tuh ada konten media sosial. Konten media sosial yang si brand fit ini tuh akan menonjolkan kesegaran dari air mineral si brand fit ini tuh. Dia menciptakan kualitas yang tinggi dan kepercayaan yang sangat kuat. Berikutnya ada tujuan komunikasi pemasaran. Yang pertama itu ada tantangan pasar ya, terutama itu. Nah, dari tantangan pasarnya itu mereka tuh mempunyai persaingan yang sangat amat ketat dengan brand air mineral lainnya seperti Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya. Nah, persepsi konsumen menganggap Fit kurang premium dibanding kompetitor. Awareness brand masih rendah di segmen muda. Nah, hambatan pasarnya itu distribusi beli merata di daerah tier 2-3, penetrasi digital terbatas, loyalitas pelanggan belum terbentuk. Nah, jadi agak susah juga tuh untuk giniin hambatannya. Nah, untuk dari contoh karya itu yang pertama tuh kampanye digital, yang kedua materi promosi, yang ketiga tuh konten media sosial yang sebelumnya saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk solusi permasalahannya itu kami menyusun pendekatan komunikasi yang terintegritas untuk memperkuat positioning brand fit di pasar, meningkatkan engagement audiens, dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis melalui inovasi konten serta media yang tepat sasaran. Nah, yang pertama tuh ada pendekatan komunikasi terintegrasi, menggabungkan pesan konsisten di seluruh touchpoint dengan tone yang segar, dinamis, dan relevan bagi target audiens brand fit. Berikutnya ada inovasi konten media, menciptakan konten kreatif yang memanfaatkan visual air, segar, dan warna merah putih secara optimal, optimal digital, massa, maupun outdoor. Yang terakhir nih ada peningkatan engagement, membangun interaksi dua arah melalui aktivitas event, sosial media, dan kampanye yang mendorong partisipasi serta loyalitas konsumen. Berikutnya ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ini tuh meningkatkan brand awareness, penjualan, dan pangga pasar baru, memulai program komunikasi yang terukur dan berdampak. Yang pertama ada brand awareness, meningkatkan brand awareness fit sebesar 40% di segmen target dalam 6 bulan pertama kampanye. Untuk yang kedua ini ada peningkatan penjualan, meningkatkan penjualan produk fit sebesar 25% pada kuartal pertama peluncuran program. Yang terakhir ada pangsa pasar baru, memperluas jangkauan ke segmen konsumen usia 18-35 tahun di kota-kota yang strategis. Untuk target sendirinya itu mereka tuh mempunyai target yang pertama tuh
Target kami adalah konsumen aktif di usia 18 sampai 30 tahun yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup segar. Mereka urban digital safe dan mencari produk berkualitas dengan nilai lokal. Jadi mereka tuh mempunyai target audiens dan juga harganya juga dibikin sangat amat terjangkau. Untuk number kedua ini tuh audience fit itu termotivasi oleh kesehatan, kesegaran, dan kepercayaan pada produk lokal aktif. Karena si brand fit ini tuh aktif di Instagram, TikTok, dan YouTube. Mereka menyukai konten visualnya, storytelling, autentik, dan rekomendasi dari influencer. Untuk tagline dan pesan utama dari brand fit itu, tagline fit itu kejernihan dalam setiap tetes, kehidupan dalam setiap momen. Sebenarnya tagline fit itu banyak dan ada juga segarnya untuk semangat setiap hari. Nah, untuk pesan utamanya fit itu tuh fit hadir sebagai air mineral berkualitas yang tidak hanya menyegarkan tubuh tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan momen-momen berharga. Untuk storyline kampanye fit ini tuh alur utamanya itu membangun koneksi emosional audiens dengan perjalanan transformasi menyegarkan. Cerita dimulai dari momen haus dan jenuh keseharian lalu diperkenalkan dengan Fit sebagai yang membawa kesegaran baru lah. Jadi kayak apalagi tuh kalau minumnya es dingin, segar itu. Untuk tune dan moodnya itu segar, dinamis, penuh semangat dan menginspirasi. Nah, tone kampanye itu menggunakan bahasa yang ringan namun percaya diri, visual berenergi dengan warna merah putih yang mencolok, serta musik upbeat, mood mengangkat perasaan optimis dan kebebasan. Untuk storyboard kampanye Fit ini tuh yang pertama tuh ada sequence utama. Shoot pembuka itu tuh tetes air segar jatuh ke permukaan menciptakan riak dinamis dengan warna merah dan putih yang memancarkan energi dan kesegaran Brevit. Nah, untuk yang berikutnya itu ada transisi ke visual product fit dengan efek air mengalir menunjukkan keunggulan dan manfaat yang menyegarkan dalam gaya modern dan bersih. Nah, untuk jadwal pelaksanaan itu tahap satunya tuh mereka tuh yang terutama tuh mereka akan mempersiapkan persiapan. Tahap persiapan itu dan produksi konten dimulai dengan briefing tim kreatif, riset pasar dan pengembangan konsep visualnya. Nah, untuk mencakup financial story lainnya itu produksi video, desain materi cetak, dan persiapan aset digital untuk peluncuran kampanye fitnya. Nah, untuk tahap kedua itu produksi konten. Produksi konten itu pemetaan deadline meliputi penyelesaian storyboard pada minggu kedua, syuting dan editing konten visual minggu ketiga hingga kelima, serta review dan revisi akhir pada minggu keenam. Semua aset dipastikan siap sebelum tahap implementasi medianya. Nah, untuk jadwal pelaksanaan itu bagian yang kedua nih. Implementasi medianya itu peluncuran kampanye di media massa, digital, dan outdoor secara serentak, pemasangan billboard, spanduk, dan aktivitas media sosial dan memaksimalkan sejauh mungkin jangkauan terhadap audiens. Nah, kalau untuk billboard kan orang berlalu lalang melihat billboard, jadi audiens fokus pada billboard tertentu. Monitoring awal. Pengawasan performa kampanye memulai metrik engagement, reach, dan conversion, evaluasi awal untuk penyesuaian strategi, dan optimalisasi anggaran secara real time. Nah, untuk perencanaan media, strategi pemilihan dan penggunaan media untuk kampanye fit mencakup media massa, digital, outdoor, dan event activation. Nah, untuk yang media massa ini tuh mereka mencakup TV, radio, menjelajah untuk jangkauan luas dan pembentukan brand awareness secara massal. Nah, yang kedua ini ada media digital. Media digital ini tuh mereka uh, mempunyai sosial media dan website untuk targeting
presisinya, engagement interaktif, dan measurable result. Dan yang ketiga ini ada outdoor dan event. Outdoor ini tuh mereka bisa dari billboard atau spanduk. Nah, event tuh event activity itu untuk visibility strategis dan pengalaman langsung dengan konsumen. Di sini ada media masanya. Media masanya tuh mereka menggunakan TV, radio sebagai pilar utama jangkauan luasnya. Penayangan di saluran TV nasional, prime time, slot radio pagi dan sore, serta iklan full page di majalah terpilih untuk membangun awareness brand fit secara massal. Nah, ini tuh ada outdoor medianya. Nah, ini tuh ada billboard di tengah jalan tol. Jadi orang-orang fokus pada billboard ini yang dengan tagline segarnya untuk semangat hari ini. Nah, rencana pengguna media media luar ruang untuk kampanye brand fit, penempatan billboard, spanduk, dan poster harus tuh itu tuh harus strategis di tempat keramaian, di seperti tempat keramaian. Nah, ini tuh ada event activation. Nah, di sini ada di foto ini tuh ada kayak mungkin ini ada event lari atau apakah. Nah, roadshow, sampling, dan workshop untuk meningkatkan engagement langsung dengan konsumen. Aktivitas ini menciptakan pengalaman interaktif dan memperkuat koneksi emosional antara si brand fit dan audiens targetnya. Jadi kalau di event itu kan kayak orang lalu lalang melihat uh, tagline itu segarnya untuk semangat hari ini. Nah, di sini ada anggaran produksi dan penayangan. Yang pertama nih, biaya produksi konten. Estimasi biaya pembuatan video kampanye, desain materi cetak, spanduk, poster, flyer, serta produksi konten digital untuk media massa, media sosial dan website, termasuk biaya talent, lokasi syuting, editing, dan revisi. Nah, untuk yang kedua ini ada biaya distribusinya. Biaya distribusi materi ke berbagai channel TV, radio, digital ads, outdoor, media, dan event activation. Dan ini tuh sudah termasuk biaya sewa billboard, slot iklan, dan pengelolaan media sosial berbayar. Dan di sini ada anggaran penayangan media, misalkan TV 450 juta, slot prime time nasional estimasi reach 5 juta review per slot. Nah, untuk digitalnya itu misal 280 juta. Mereka tuh bisa mencakup media sosial, ads, dan programmatic CPM terendah, targeting presisi. Nah, untuk outdoor-nya tuh seperti billboard, billboard, spanduk, atau banner. Nah, misalnya 170 juta, billboard strategis di 3 kota, impresi tinggi, awareness lokal. Nah, untuk monitoring dan evaluasinya itu metode pengawasan dan pengukuran keberhasilan kampanye komunikasi pemasaran brand fit, mencakup indikator kinerja utama, tools monitoring, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan secara berkala. Nah, yang pertama itu ada indikator kinerja utama, atau bisa kita sebut KPI. Brand awareness, engagement rate, reach, dan impression conversion rate, dan pertumbuhan penjualan sebagai metrik utama. Dan yang kedua ini tuh ada tools monitoring, Google Analytics, social media, Kinsic, media monitoring, tools, dan dashboard real time untuk tracking perform kampanyenya. Nah, untuk yang ketiga nih ada mekanisme pelaporan. Evaluasi mingguan dan bulanan tuh harus tetap berjalan, laporan kuantitatif dan kualitatif, serta presentasinya tuh hasil kepada stakeholder-nya tuh terkait. Jadi terkait lah. Yang terakhir ini ada hasil yang diharapkan itu ya peningkatan awareness brand, pertumbuhan penjualan sesuai target, serta dampak jangka panjang pada loyalitas pelanggan melalui program komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Target pertumbuhan itu 35% dari proposal yang saya jelaskan dari slide awal sampai sini. Terima kasih. Mungkin presentasi
Saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.